Kecelakaan maut terjadi di Jalan Sumatera Lintas Timur kilometer 130, tepatnya di Desa Cahyorandu, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Jumat pagi. Minibus berpenumpang 8 orang ringsek akibat menabrak bagian belakang truk mogok. 3 orang dalam minibus tewas di lokasi kecelakaan, 1 luka berat dan 3 lainnya luka ringan. Evakuasi penumpang berlangsung dramatis akibat 1 korban terjepit kabin. Petugas kemudian memotong beberapa bagian bodi mobil dengan mesin gerinda untuk mengeluarkan para korban. Kecelakaan terjadi saat hari masih gelap. Penyebabnya diduga pengemudi minibus mengalami kelelahan setelah mengemudi jarak jauh dari Jakarta. Faktor lain juga akibat pengemudi truk tidak memasang tanda peringatan atau rambu-rambu saat meninggalkan truknya mogok di pinggir jalan. Dua rumah di pesisir Teluk Betung, Kelurahan Bumi Waras, Bandar Lampung, Senin siang rusak berat akibat diterjang banjir rob yang disertai gelombang tinggi. Rumah tidak bisa dihuni lagi dan para pemiliknya untuk sementara terpaksa harus mengungsi ke tempat lain. Banjir rob terjadi pada malam hari dengan ketinggian air yang merendam rumah mencapai setengah meter. Rumah yang terendam rusak karena dihantam gelombang, bahkan sebagian besar tiang beton penyangga rumah patah. Petugas BPBD, Linmas, dan warga membantu mengevakuasi barang perabotan rumah tangga korban yang masih bisa diselamatkan. Banjirop yang merusak 2 rumah warga pesisir tidak menimbulkan korban jiwa. Pihak Kecamatan Bumi Waras sedang mengupayakan bantuan perbaikan rumah korban kepada pemerintah Kota Bandar Lampung. Truk yang mengangkut surat suara untuk Pilkada Lampung Utara didapati tidak digembok saat terjaring pemeriksaan ketika truk baru turun dari kapal Roro di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan pada Senin dini hari. Pemeriksaan dilakukan oleh tim gabungan dari Bawaslu, tentara, dan polisi. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, segel pintu truk tidak rusak dan tidak ada bekas pintu dibuka di jalan, lalu nama sopir juga sesuai dengan yang tertera pada surat jalan. Petugas memastikan pengiriman surat suara Pilkada Lampung Utara aman. Menurut petugas Bawaslu, pencegatan truk di Pelabuhan Bakauheni ini bertujuan untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam pendistribusian surat suara Pilkada dari KPU Pusat ke KPU daerah. Identitas mayat pria yang ditemukan di drainase Jalan Tol Ruas Bakauheni Terbagi Besar atau BAPTER, tepatnya di kilometer 3B menuju Bandar Lampung pada Selasa siang terungkap. Korban merupakan seorang pemuda berumur sekitar 22 tahun bernama Manda Purnomo, warga Kemiling, Bandar Lampung. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin menyatakan jenazah korban ditemukan pada Senin siang sehari sebelum identitasnya terungkap. Jenazah ditemukan oleh petugas kebersihan jalan tol dan kondisinya sudah rusak atau nyaris tidak dikenali. Untuk mengungkap penyebab kematian korban, jenazah korban yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda akan segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Rajabasa Bandar Lampung untuk diautopsi. Tiga kurir narkoba jaringan internasional diringkus Polda Lampung di tempat peristirahatan atau rest area Jalan Tol Bakauheni, Lampung Selatan, Selasa dini hari. Ketiganya merupakan para pekerja migran Indonesia asal Madura, Jawa Timur. Tersangka akan menyelundupkan 7 kg sabu-sabu dan 204 butir pil ekstasi dengan menyamar sebagai penumpang bus antar kota antar provinsi. Narkoba tersebut disembunyikan dalam stagen atau korset yang dililitkan di perut dan kaki. Dari tersangka atas nama Badi dan kawan-kawan. Penyelundupan terungkap ketika para tersangka panik saat ada razia penumpang bus. Polisi yang mencurigai postur tubuh korban tidak sesuai kemudian menggeledah. Bagi Anda yang ingin mencari tempat rekreasi keluarga,
Taman Edukasi Farmora bisa jadi salah satu pilihannya. Lokasinya di Kelurahan Sukarame 2, Kecamatan Truk Petung Utara, Bandar Lampung, atau hanya sekitar 15 menit dari pusat kota. Pengunjung bisa menikmati beragam wahana yang disediakan, seperti edukasi binatang peliharaan seperti domba, kelinci, burung hias, ikan dalam kolam besar, hingga olahraga memanah. Tempat ini tentu saja cocok untuk berlibur bersama keluarga dan anak-anak. Enggak apa-apa, usah. Gedein suaranya. Yang bikin tertarik itu anak-anak saya happy di sini. Ini udah kunjungan ketiga kali. Dia pengen kesini terus, ngasih makanan kayak kelinci itu kan apa ya, mengedukasi untuk anak-anak ke dunia binatang gitu. Menurut pemiliknya, konsep taman wisata ini memberi edukasi interaksi sosial. Selain itu juga diharapkan baik anak-anak hingga orang dewasa bisa menumbuhkan rasa kecintaan pada alam. Alasan dengan Farmora ini ya karena salah satunya tujuan saya ingin ya memajukan Provinsi Lampung gitu. Karena kan di Provinsi Lampung yang saya tahu wisatanya kan yang paling orang kenal kan pantai. Nah, saya memperkenalkan ya ingin memperkenalkan wisata yang di Lampung ini selain pantai ya ada wisata edukasi Farmora ini ya untuk mengembangkan memajukan Lampung lah ya pastinya. Apalagi kan kita Lampung ini kan salah satu gerbang Sumatera, jadi ya tujuannya itu. Dan saya juga ya ingin apa ya, karena saya juga emang terkait di bidang pariwisata juga sih, jadi saya ingin memajukan lah di bidang pariwisata itu. Jika lelah berkeliling, pengunjung juga disediakan pusat jajanan di dalam taman. Tiket masuk taman Rp15.000 per orang. Andri Kurniawan melaporkan dari Bandar Lampung.